pagi adik-adik. Ya, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini Kaneta nggak sendiri, karena Kaneta ditemenin dengan Kak Erik. Iya, Kak Erik. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya yang di rumah? Karena kita sekarang sekolah minggu masih dari rumah ya. Semoga kabar adik-adik sehat semua dan tidak kekurangan suatu apapun. Kak Erik apa kabar nih? Baik dong Kak. Oh baik juga, kelihatan sih ya adik-adik dari mukanya yang lihat Kak Erik. Wah cerah sekali dengan senyumnya yang manis. Oke, kakak harap adik-adik juga di rumah sama semangatnya dengan Kaneta dan Kak Erik. Karena kita hari ini mau ngapain Kak Erik? Menyanyi dan memuji nama Tuhan. Betul, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Karena kita mau menyanyikan lagu apa Kak Erik yang pertama? Dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ya, semua bangkit berdiri adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Oke, stop dulu. Ya, mari kita bersukaria. Kak Erik, udah bersukaria belum? Udah dong Kak. Kasih senyum termanisnya dong buat adik-adik. Ya, adik-adik kasih juga dong senyum termanisnya untuk orang yang ada di kanan kiri adik-adik. Mungkin ada kakaknya atau adiknya atau mama papanya, kasih dulu senyuman terbaiknya. Oke, kalau sudah kita mau lanjut lagi nih Kak Erik. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Erik? Biarpun gunung-gunung beranjak. Ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Cepat ya adik-adik. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, oke. Ya, kita sudah nyanyi 2 lagu ya Kak Ya Erik? Kak. Ya, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi pada ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Allah, selamat pagi Yesus. Ya Kak. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup Tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kaneta berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah bangunkan bangunkan kami di pagi ini. Terima kasih Untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Pada pagi ini kami berkumpul, kami mau memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan saja yang pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, sudah duduk adik-adik. Hari ini kita mau ngapain lagi nih Kak Erik? Nonton video kesaksian adik-adik, Kak. Wah, iya bener. Minggu lalu Kaneta lihat video kesaksiannya banyak loh Kak Erik. Iya, Kak. Biasanya kan cuma 1 atau 2 ya. Minggu lalu kayaknya ada 3 atau 4 deh. Semoga minggu ini juga ada banyak ya Kak Erik iya, ya. Kak. Nah Kak Erik, sebelum kita nonton nih gimana sih caranya kumpulin videonya? Videonya bisa kumpulin ke Kaneta atau Kasiska. Paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, jangan lupa adik-adik. Dikirim ya sebanyak-banyaknya. Pokoknya adik-adik yang belum pernah mengirimkan harus mengirimkan juga ya. Iya, Kak. Oke, sekarang kita saksikan video dari teman-teman kita. Silakan Selamat menyaksikan. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari, Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Selamat hari Minggu, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus-bagus ya Kak video kesaksian adik-adiknya. Iya, bagus ya Kak Erik. Semoga minggu depan adik-adik yang lain juga ikut mengirimkan ya Kak Erik Iya, ya. Kak. Oke, sekarang adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji lagu apa nih? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Iya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik semua dilipat Yang persembahannya rapi. ya. Jangan diuntel-untel. Oh iya, jangan berantakan ya Kak, Iya, dilipatnya rapi. Tangan yang sebelah kanan. Oke, kita mau nyanyi lagu apa Kak Erik? Kami bawa korban puja. Kami bawa korban puja ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Ya, semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Erik berdoa. Ya adik-adik, dengan sikap berdoa, Kak Erik ingin berdoa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami telah mengumpulkan persembahan kami yang secukup ini. Kiranya Persembahan ini bisa berguna bagi gereja ini dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke, kita udah nyanyi Kak. Ya. Udah nonton kesaksian. Ya. Udah kasih persembahan juga. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Erik? Mendengarkan firman Tuhan Kak. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasti ini bagian yang ditunggu-tunggu adik-adik. Karena adik-adik bisa menonton video ya. Video cerita tentang firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau nyanyi lagu apa Kak Erik? Kita akan nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oke, adik-adik sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti udah siap ya Kak Erik? Iya Kak. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab, kita mau ambil Alkitab kita. Ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Erik? Iya Kak. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan saja yang memberkati setiap mata kami, mulut kami, telinga kami, tangan kami, sehingga kami dapat mengerti apa dan maksud yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, minggu lalu nih, ayo Kak Bunga dan Kak Gebi cerita tentang apa? Ada yang inget nggak nih minggu lalu? Karena minggu ini ceritanya masih bersambung nih dari yang minggu lalu. Erik inget nggak? Kak Bunga dan Kak Gebi cerita tentang siapa? Tokohnya deh Kak, tokohnya.
Pokoknya Adik-adik tahu nggak siapa nama tokohnya? Yusuf, Kak. Benar. Kemarin kakak sekolah minggunya bercerita tentang Yusuf ya adik-adik. Dan hari ini juga kakak mau cerita tentang Yusuf. Kalau minggu lalu itu Yusufnya masih di dalam penjara. Benar nggak Kak Erik? Iya benar, Kak. Benar ya, Yusufnya masih dalam penjara dan dia mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman ya? Iya, Kak. Oke, kali ini kita mau cerita lanjut lagi ya tentang Yusuf dan kita mau baca dulu nih firmannya. Kita buka dari Kejadian 41. Yuk adik-adik buka. Kejadian 41 ya, Kak. Jadi sebenarnya ceritanya ini panjang banget nih. Dari Kejadian 41 itu ada dari ayat pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-57. Tapi itu nanti adik-adik bacanya di rumah ya. Karena panjang, kita akan bacanya sepotong-sepotong ya Kak Erik. Oke, adik-adik buka dulu Kejadian 41. Kita mau baca ayat pertama, lanjut ayat ke-17 sampai ke-25, lalu ayat ke-29 sampai dengan 30, 32 dan 33, lalu 39 sampai dengan 41. Oke, kita bacanya ganti-gantian ya Kak Erik. Iya, Kak. Kaneta dulu ya. Oh iya. Adik-adik nanti bacanya bareng sama Kak Erik. Kita mulai dari ayat yang pertama. Judulnya Mimpi Firaun. Kejadian 41 ayat yang pertama berbunyi demikian. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang ada di tepi sungai itu. Ayat yang ke-19, tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu berjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tubuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-29 ya adik-adik. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat yang ke-32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ayat yang ketiga, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kita lanjut ke ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Ya, itu tadi firmannya panjang ya adik-adik, padahal itu udah dipotong-potong. Nanti adik-adik baca, PR di rumah baca dari yang ayat pertama 1 sampai dengan ayat yang ke-57. Oke, sekarang kakak mau lanjutin nih ceritanya. Jadi kalau minggu lalu itu kan ya, Yusuf di penjara bertemu dengan ahli minum dan ahli roti. Nah, dia mengartikan mimpi kedua ahli itu. Lalu 2 tahun kemudian yang bermimpi si Raja Firaunnya. Jadi suatu hari Raja Firaun ini sedang tidur. Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada 7 lembu. Lembunya yang sangat bagus, gemuk. Wah, ke-7 lembu ini ada di pinggir sungai Nil, sedang memakan rumput-rumput yang ada di tepi sungai. Lalu tiba-tiba datang lagi 7 lembu, tapi 7 lembu yang ini dia kurus. Jelek deh pokoknya, nggak kayak lembu tadi yang pertama. Terus kering, seperti tidak pernah makan. Nah, kemudian di mimpi itu, lembu yang kurus dan jelek ini memakan 7 lembu yang tadi gemuk dan bagus rupanya. Dimakan, lalu tiba-tiba si Raja Firaun terbangun. Wah, tadi aku mimpi apa ya? Lalu dia tertidur lagi. Setelah tertidur lagi, dia bermimpi lagi adik-adik. Mimpinya yang sekarang, jadi dia bermimpi dalam 1 tangkai tumbuh 7 juga nih. Ada 7 bulir gandum. Ini bulir-bulir gandumnya sama kayak tadi lembu-lembu yang pertama. Gemuk-gemuk, bagus-bagus. Bulir-bulir gandumnya berisi dengan baik. Lalu setelah itu tumbuh lagi nih 7 bulir gandum yang kering, tidak berisi. Nah, kemudian si 7 bulir gandum yang tadi kering dan tidak berisi ini memakan 7 bulir gandum yang besar-besar. Lalu dia terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya dia menjadi gelisah karena dia memikirkan mimpi yang tadi dia mimpikan, yang kemarin dia mimpikan. Dia gelisah, aduh kira-kira arti mimpi itu apa ya? Akhirnya dia memutuskan adik-adik untuk memanggil semua orang-orang pintar, semua orang-orang ahli dipanggil semuanya, dia ceritain mimpinya lagi. Tapi ternyata gak ada satupun yang tahu arti mimpi itu. Sampai akhirnya si ahli minuman ini, juru minuman ini mendatangi si Raja Firaun. Lalu dia berkata, Raja-raja, tahu gak sih? Ada loh satu orang muda, orang Ibrani. Kemarin itu aku ketemu sama dia di penjara dan dia bisa mengartikan mimpi aku. Dan ternyata apa yang dia katakan itu menjadi kenyataan, Raja. Lalu langsunglah Raja Firaun berkata kepada juru minum itu, Oke, bawa orang itu ke sini, bebaskan dia dari penjara. Karena aku mau nih mimpi aku diartikan oleh dia. Oke, lama kemudian Yusuf dibebaskan. Jadi tadi orang muda yang orang Ibrani itu adalah si Yusuf adik-adik maksudnya. Ya, Yusuf dibebaskan lalu dibawa bertemu dengan si Raja Firaun. Lalu Raja Firaun itu menceritakan semua mimpinya. Lalu kata Raja Firaun gini, saya dengar kamu bisa ya mengartikan mimpi. Tapi apa kata si Yusuf? Yusuf berkata seperti ini, sekali-kali bukan aku, tapi Tuhan Yesus yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Raja Firaun. Dan Yusuf pun mengartikan mimpinya itu. Kata Yusuf gini, Raja, kedua mimpi kamu itu artinya sama. Jadi 7 lembu yang gemuk-gemuk itu dan 7 bulir gandum yang besar-besar itu artinya 7 tahun kesejahteraan atau 7 tahun kelimpahan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel nanti selama 7 tahun ke depan akan mengalami kelimpahan, akan mengalami kesejahteraan. Nah, sedangkan Raja 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang layu yang kering itu artinya 7 tahun juga akan terjadi kelaparan. Jadi setelah 7 tahun kemakmuran akan ada 7 tahun kelaparan. Seperti itu Raja. Nah, kemudian adik-adik
Yusuf juga memberikan masukan nih, memberikan saran kepada raja. Raja, karena raja sudah memimpikan ini sebanyak 2 kali, itu artinya Tuhan akan segera mewujudkan mimpi ini jadi kenyataan. Dan kalau seperti itu berarti raja harus segera nih raja. Raja harus memilih 1 orang yang bisa memimpin bangsa Mesir. Wah, memimpin untuk apa nih adik-adik? Ya, maksudnya Yusuf, Raja Fir'aun harus memilih 1 orang yang bijaksana dan baik budinya agar dia dapat memimpin bangsa Mesir. Dan tahu nggak adik-adik? Tahu nggak Kerik? Apa yang dikatakan oleh Raja Firaun? Raja Firaun malah berkata gini, oke, sepertinya di Mesir ini tidak ada yang berakal budi dan sebijaksana kamu Yusuf. Jadi mulai hari ini aku akan mengangkat kamu menjadi kuasa atas semua tanah di Mesir. Wah, ternyata yang dipilih Firaun siapa Kak Erik? Yusuf. Iya, Yusuf diangkat menjadi tangan kanan yang menjadi orang kepercayaannya untuk berkuasa atas tanah Mesir. Nah, akhirnya Yusuf dipercaya oleh Firaun dan dia dalam 7 tahun masa kemakmuran itu si Yusuf dia mengumpulkan. Ya benar, dia mengumpulkan begitu banyak gandum adik-adik. Semua gandum dikumpulkan, ditaruh di tempat penyimpanan di kota-kota. Tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya supaya nanti kalau datang 7 tahun kelaparan, gandum itu bisa digunakan untuk mereka. Oke adik-adik, itu tadi cerita bagaimana Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ya, itu ya adik-adik ceritanya. Gimana Kak Erik? Bagus Kak ceritanya. Bagus ya. Kak Erik kira-kira menyangka nggak sih Yusuf yang tadinya di penjara terus tiba-tiba jadi orang kepercayaannya Fir'aun loh. Iya Kak, jadi orang penting ya Kak di Mesir. Betul, jadi orang penting di Mesir. Jadi adik-adik kita mau belajar dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kepada Yusuf. Dan dia memiliki rencana yang begitu indah untuk Yusuf. Karena Yusuf itu dari awal ya, kalau adik-adik dengar ceritanya, dia itu kan dijahatin ya. Iya, dijual. Ya, dia dijahatin sama kakak-kakaknya sampai dia dimasukkan ke dalam sumur. Habis dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual. Setelah dijual, dia dimasukkan, difitnah dulu ya Kak. Difitnah lalu masuk ke penjara. Tapi ternyata semuanya itu adalah rencana Tuhan supaya Yusuf bisa menjadi tangan kanannya Raja Fir'aun. Nah gitu ya adik-adik. Jadi kita mau belajar kalau setiap apa yang kita lakukan itu semua dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan gak akan membiarkan kita terus-menerus menderita. Siapa di sini yang menderita gara-gara corona? Siapa yo? Kak Erik menderita gak gara-gara corona? Saya tetap bersyukur Kak. Oh tetap bersyukur, bagus. Berarti Kak Erik nih mirip Yusuf. Iya. Dia walaupun menderita seperti Yusuf ya, walaupun dia di penjara, dijahatin, tapi dia tetap taat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita harus seperti Yusuf gitu ya adik-adik. Oke, sekarang Kakak punya tapalan. Oh iya Kak, ayat hafalannya Kak. Iya, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk Kak ayat hafalan dari adik-adik yang minggu kemarin. Iya Kak. Oke, selamat menyaksikan adik-adik. Selamat menyaksikan. Shalom, ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Kejadian 40 ayat 8b. Bukankah Allah yang menerangi arti mimpi? Amin. Terima kasih. Kejadian 40 ayat 8b. Demikian bunyinya. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 25 April 2021 terambil dari Kejadian 40 ayat 8b. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
ayat hafalan minggu tanggal 25 April 2021 terambil dari Kejadian 40 ayat 8b. Bukankah Allah yang menerangi arti mimpi? Terima kasih, selamat hari Minggu dan semua memberkati. Dadah. Kejadian 40 ayat 8b, demikian bunyinya. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Terima kasih, selamat hari Minggu. Kejadian 40 ayat 8b. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 40 ayat 8b. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ya, itu dia tadi ya, Ya, Kak Kak. Erik, hafalan dari adik-adik kita yang minggu lalu. Wah, bagus-bagus ya, Iya Kak? Kak, bagus-bagus. Ya. Nah, untuk minggu depan adik-adik, dicatat ayat hafalannya dari 2 Petrus 1 ayat 21. Nanti ada di sini ya adik-adik bacaannya. 2 Petrus 1 ayat 21. Gimana Kak Erik cara mengirimkan videonya? Videonya bisa kirim lewat WA-nya Kak Aneta atau Kak Siska. Pada hari Sabtu, paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa ya. Jangan lupa. telat, Kak. Betul, jangan lupa dan jangan terlambat ya. Iya. Oke adik-adik, sekarang kita taruh dulu Alkitab kita. Ya. Ya, kita sudah di penghujung sekolah minggu ya Kak Erik. Iya. Kita sekarang mau lipat tangan, Tutup mata. tutup mata. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Erik? Lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Ya adik-adik, lipatlah tangan, tutup mata. Kak Erik akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan atas kami. Bapa kami bersyukur atas pimpinanmu sepanjang acara sekolah minggu yang dapat kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang dapat kami saksikan dan juga kami dengar, biarlah itu yang dapat memimpin kami setiap dalam keseharian kami untuk menjadi pengingat di mana kami harus belajar untuk menjadi anak yang bijak dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu tak usai ingat pesan Yesus, selalu berdoa baca firman Tuhan. Sekolah minggu tak usai ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya, kita sudah selesai adik-adik.
selamat hari Minggu, tetap jaga jarak. ya, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan Iya, selalu Kak. jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa makan vitamin. Betul, makan vitamin, makanan yang bersih-bersih juga ya, Kak Iya, Erik? Kak. Istirahat yang Oke. cukup, Kak. Betul, istirahat yang cukup. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Dadah. Minggu. Dadah.